Selamat siang, Anda menyaksikan Headline News Metro TV, Bangkit Bergerak Bersama. Pemirsa, gempa berkekuatan 7,8 mengguncang Tenggara Turki dan Suriah Senin pagi waktu setempat. Sejumlah bangunan roboh akibat gempa. Badan Survei Geologi AS mengatakan pusat gempa berada sekitar 33 km dari kota besar dan ibu kota provinsi Gaziantep. Jaraknya sekitar 26 km dari kota Nurdagi dengan kedalaman 18 km. 10 menit kemudian, gempa susulan terjadi dengan kekuatan magnitudo 6,7. Badan Penanggulangan Bencana dan Darurat Turki mengatakan beberapa bangunan runtuh di provinsi Diyarbakir dan Malatya. Sementara itu, pemirsa, gempa magnitudo 7,8 juga mengguncang Suriah. Setidaknya 100 orang meninggal dunia dan diperkirakan korban masih akan bertambah. Petugas penyelamat bersama warga menggunakan senter dalam proses pencarian korban yang tertimpa puing bangunan. Getaran gempa juga dirasakan hingga Kairo. شباب اسعفوا الاسعاف Lalu bagaimana kondisi dan juga dampak gempa magnitudo 7,8 di Turki? Untuk mengetahui situasi terkini kami terhubung dengan kontributor MJN Fardal Yilmaz langsung dari Istanbul, Turki. Selamat siang waktu Indonesia. Fardal, bagaimana dampak gempa magnitudo 7,8 di Turki? Selamat siang, Mas. Saat ini, maaf, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Silahkan, Fardal. Baik, saat ini keadaan terakhir terkini dinyatakan dari Otoritas Penanggulangan Bencana Turki. Saat ini ada 74 korban jiwa dan ada 440 korban luka-luka. Dan baru saja ditemukan satu orang korban di bawah reruntuhan. Dan yang terbanyak adalah di Pasar Jef, yaitu dekat dengan pusat gempa. Dan sekitarnya saat ini ada seperti Osmaniye, Adana, Gaziantep, dan sekitarnya itu semua terkena gempa yang sangat dahsyat. Karena saat ini yang lebih menyulitkan adalah karena saat ini sedang winter, sedang musim dingin dan lagi dingin-dinginnya dan terjadi gempa. Dan yang terakhir saat ini yang katakan tadi bahwa ada 140 bangunan runtuh di seluruh daerah yang terkena gempa. Dan ada 440 warga yang luka-luka. Demikian, Mas. Ya, Fardal, dari 440 orang yang mengalami luka tersebut, apakah ada laporan WNI yang masuk dalam catatan korban tersebut? Alhamdulillah saat ini belum ada. Tadi saya juga mendapatkan video dari rekan kami WNI yang ada di Malatya dan menyatakan bahwa mereka semua masih alhamdulillah saat ini tidak ada yang terkena, belum ada yang korban, belum ada laporan korban. Semoga tidak ada. Dan tadi saya mendapatkan video juga dari ada warga Indonesia yang saat ini sedang berlibur di Kapadokia dan mereka semua alhamdulillah aman. Saat ini belum ada berita itu. Semoga tidak ada, ya, Mas. Ya, Fardal, lalu wilayah mana saja yang paling terdampak dari gempa ini selain di Istanbul? Kami di Istanbul alhamdulillah tidak merasakan, tapi yang paling besar adalah di daerah Malatya, yaitu di Pasar Jef. Karena di situ adalah pusat gempa dari Kahramanmaraş, itu paling terdekat dari Kahramanmaraş, yaitu di Pasar Jef. Itu yang paling terkena gempa, yaitu terdampak. Yang banyak yaitu tadi ada Gaziantep, Malatya, itu yang paling besar. Kemudian ada Adana, ada Osmaniye, kemudian ada di Kayseri, ya, dekat Kayseri, kemudian di Osmaniye. Itu, Mas.
Ya, Fardal, lalu Saat apa? ini semua pemerintah dan Ya, Fardal, apakah Anda juga sudah mendapatkan informasi dari KBRI di Turki terkait dengan mungkin pusat informasi atau bantuan yang bisa didapatkan dan diakses oleh WNI di sana? Saat ini KBRI Ankara dan KJRI Istanbul sudah mengeluarkan pengumuman dan menyatakan kepada seluruh warga Indonesia maupun diaspora Indonesia yang ada di Turki untuk segera menghubungi KBRI dan KJRI Istanbul. Tapi yang paling besar adalah KBRI Ankara karena wilayah ini adalah di wilayah KBRI Ankara. Ya betul, KBRI Ankara sudah mengeluarkan pengumuman dan sudah menghubungi semua masyarakat yang berada di daerah gempa. Ya, untuk proses pencarian sendiri akan berapa lama target yang ditargetkan untuk tim di sana mencari para korban? Hingga saat ini dari Otoritas Penanggulangan Bencana dan pemerintah Turki belum menargetkan sampai kapan, tapi yang jelas mereka akan terus mencari hingga titik darah terakhir pokoknya. Saat ini semua badan, semua hal yang terkait semua sudah langsung bergerak ke tempat ke wilayah berdampak gempa. Dan Bapak Presiden Recep Tayyip Erdogan juga sudah menghubungi seluruh 10 wilayah yang tadi terdampak. Dan Menteri Dalam Negeri Turki juga sudah bergerak untuk menuju ke wilayah dan mengkoordinasi semua pencarian dan semua penanggulangannya. Ya, Fardal, bisa Anda gambarkan di mana warga di sana bisa mendapatkan tempat yang lebih aman, misalnya posko pengungsian atau tempat-tempat yang digunakan warga untuk berlindung sementara? Saat ini sementara warga ada yang mereka akan turun ke ke masjid-masjid yang berdampak dan juga akan saat ini pemerintah sudah memulai membuat shelter tepat dari Palang Merah yang sudah di Kızılay, bulan bintang sudah juga mendirikan oleh tenda untuk segera untuk para pengungsi berdampak ke sana. Ya, Fardal, bisa Anda gambarkan kembali bagaimana sebenarnya kronologi atau kejadian ketika gempa tersebut terjadi di Turki dan sekitarnya? Jadi pada tadi pukul 4.17 itu mulai terjadinya gempa, itu mulai dirasakan dengan magnitudo 7,6 skala Richter itu di daerah Pasar Cep itu di daerah itu pusat gempa Kahramanmaraş, daerah Kahramanmaraş, yaitu tepatnya di wilayah Pasar Cep. Dan ya itu terjadi kemudian karena ini juga lagi winter ya Mas, jadi ada beberapa daerah itu kena badai salju dan di daerah itu yang paling buat saya adalah paling menyedihkan karena ini sudah dingin terjadi gempa, jadi mereka terus langsung berhamburan keluar dan daerah-daerah sekitar yang terkena juga langsung merasakan. Ini kan lagi nyenyak-nyenyaknya tidur ya, jam 4.17. Kemudian 10 menit kemudian di Gaziantep lagi rasakan yaitu dengan 6,5 skala Richter dan itu terus itu. Jadi itu yang membuat orang terdampak gempa itu sangat sedih ya karena itu lagi tidur-tidur. Dan ini kan Anda bisa bayangkan dalam musim dingin semacam ini sudah dingin gempa jadi double gitu ininya berasannya jadi panik ya. Jadi ada beberapa wilayah tadi juga warga Indonesia yang ada di sekitar situ semua kita langsung pagi-pagi itu langsung kaget gitu. Ada video yang subuh-subuh malam-malam harus keluar karena beberapa bulan lalu kita sudah mendapatkan cara penanggulangan gempa ya dari Badan Otoritas Penanggulangan Bencana Turki. Kita mendapatkan warga ini semua mendapatkan itu, jadi itu dilakukan dan mereka dengan sigap langsung turun keluar dari apartemen karena di sini kan di Turki untuk memasukkan apartemen. Baik, kami harapkan tentu kondisi di sana bisa segera membaik dan orang-orang yang masih dalam proses pencarian bisa segera ditemukan. Tetap utamakan keselamatan di sana. Terima kasih koresponden MJN Fardal Yilmaz telah melaporkan langsung untuk kami di Indonesia.
Dan pemirsa, demikian informasi dalam Headline News kali ini. Namun pastikan Anda tetap bersama kami karena Newsline akan hadir sesaat lagi.